I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind. All the time I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind. All the time. And this moment now, capture it, remember it, 'cause I don't know how it gets better than this. You take my hand and drag me head first, fearless. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah suatu negara yang segala aspek penyelenggaraannya berdasarkan hukum, bukan berdasarkan pada kekuasaan. Ada 4 elemen penting yang ada di dalam hukum, yaitu pentingnya perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Seberapa penting negara hukum itu di suatu negara? Negara hukum sangat penting karena dapat menjamin hak asasi manusia yang memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya perlindungan kekuasaan. Selain itu, negara hukum juga dapat membantu menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Perlindungan hak asasi manusia adalah upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia setiap individu tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak-hak politik, dan hak-hak kehidupan yang lainnya. Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum harus di atas segalanya dan semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Ini berarti bahwa tidak ada satupun yang dikecualikan dari hukum atau di atas hukum. Kepastian hukum yang adil adalah prinsip hukum itu harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Setiap orang harus mampu memiliki akses yang sama ke hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Perlakuan yang sama di depan hukum berarti bahwa semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara dalam sistem hukum, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial mereka, yang artinya bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam proses hukum dan setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dari hukum. Jadi setiap kali ini negara hukum, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan, kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama tuh. Nggak ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan terhadap negara hukum. Kebutuhan terhadap negara hukum adalah penting dalam menjaga keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa kebutuhan terhadap negara hukum. Yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. 4. Pencegahan korupsi dan kekuasaan. 5. Partisipasi masyarakat. 6. Reformasi hukum. Perlindungan hak asasi manusia. Maksudnya di sini negara hukum harus menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua warganya. Hal ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat,
kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan hak atas kehidupan yang layak. Yang kedua, kepastian hukum. Jadi, negara hukum harus memberikan kepastian hukum kepada warganya. Ini maksudnya bahwa hukum harus jelas, dapat diakses, dan dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil berarti bahwa setiap orang tanpa memandang status sosial atau kekuasaan harus tunduk pada hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, yang keempat, pencegahan korupsi dan kekuasaan. Negara hukum harus melindungi masyarakat dari korupsi dan kekuasaan. Hal ini meliputi transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan pejabat publik. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di sini memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Yang terakhir adalah reformasi hukum. Reformasi hukum dapat mencakup perubahan dalam sistem peradilan, perbaikan birokrasi hukum, dan peningkatan aksesibilitas hukum bagi masyarakat. Sejarah perkembangan negara hukum dimulai sejak zaman kuno hingga sekarang. Di zaman kuno, konsep negara hukum pertama kali berkembang di Mesir kuno dengan adanya kode hukum yang tertulis. Kemudian, di Yunani kuno, konsep negara hukum berkembang melalui pemikiran filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Berikut adalah sejarah perkembangan negara hukum hingga saat ini. Yang pertama, Yunani kuno, Romawi kuno, abad pertengahan, zaman pencerahan, Revolusi Amerika dan Revolusi Pancasila, dan abad ke-20. Sejarah perkembangan negara hukum menunjukkan bahwa prinsip ini terus berkembang dan menjadi landasan penting dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak individu. Namun, tantangan dan peradaban tetap ada dan perlu adanya upaya terus-menerus untuk memperkuat dan mempertahankan prinsip negara hukum di tengah perubahan zaman.